Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'am, summa salawatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 Praktikum Bioinformatika, Departemen Biologi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mengenai NCBI. Adapun anggota dari kelompok 1, saya sendiri M. Andika Rifki dengan akhiran BP 7003. Saya Meli Farsi Azirda dengan akhiran BP 1019. Saya Anisatul Farika dengan akhiran NIM 1023. Saya Rihanatul Aisyah dengan akhiran NIM 2003. Saya Afrilia Dewi dengan akhiran NIM 2039. Saya Jihan Kotrunada dengan akhiran NIM 3003. Saya Putri Alfaria Vicky dengan akhiran NIM 3045. Oke. Itu tadi anggota dari kelompok 1. Kemudian NCBI atau National Center for Biotechnology Information adalah lembaga di bawah National Institute of Health yang menyediakan akses kepada berbagai sumber daya biologi molekuler. NCBI memiliki berbagai basis data dan alat bioinformatika yang digunakan oleh peneliti di seluruh dunia untuk menyimpan, mencari, dan menganalisis data genetik dan biologis. Beberapa sumber daya penting yang dikelola oleh NCBI meliputi yang pertama ada PubMed, itu merupakan basis data literatur biomedis dan ilmiah. Kemudian ada GenBank yang merupakan basis data urutan DNA, dan juga ada BLAST yang merupakan alat untuk pencocokan urutan DNA. NCBI juga menyediakan berbagai alat dan layanan untuk analisis data untuk informasi mengenai varian genetik. Kemudian kami juga akan menyampaikan mengenai gen MBP yang merupakan gen pengkode protein dasar mielin dan juga merupakan komponen penting dari mielin, substansi yang membungkus dan melindungi serabut saraf di sistem saraf pusat. Protein ini berperan krusial dalam pemeliharaan integritas mielin, yang penting untuk transmisi impuls saraf yang efisien. Kemudian, kami dari kelompok 1 akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai gen MBP. Untuk pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Putri Alfara Vicky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bakal coba jawab pertanyaan nomor 1, yaitu berapa jumlah database gen MBP, terus dia terdapat pada kromosom yang keberapa, panjang DNA-nya berapa, dan jumlah eksonnya berapa. Nah, langkah pertama kita masuk dulu ke website NCBI-nya. Jadi di sini kita tinggal ketikin NCBI. Ini yang paling atas ya teman-teman, National Center for Biotechnology Information. Kita klik di sini. Nah, ini dia websitenya, bentukan websitenya. Di sini di NCBI kita tuh bisa ngelakuin berbagai hal, misalnya kayak submit, download, learn, develop, analyze, sama research. Nah, di sini tuh kita ketik gen apa yang mau kita cari tahu informasinya gitu. Nah, di sini mungkin aku mau cari informasi tentang gen MBP. Jadi kita tinggal MBP, kita tinggal enter, terus tunggu. Nah, di sini tuh udah keluar beberapa informasi. Tadi kita kan mau cari dia itu database-nya berapa ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia itu ada 30 database. Terus di sini banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya itu kita klik gens karena kita mau lihat dia itu terdapat di kromosom yang keberapa gitu kan. Nah, ini banyak macamnya, banyak jenisnya teman-teman. Jadi kita bisa pilih salah satu dari ini. Mungkin aku bakal pilih yang nomor 2 ya sebagai contohnya. Nah, di nomor 2 kita pakai yang myelin basic protein. Itu dia bisa kita lihat lokasinya di sini dia ada di kromosom 18. Jadi dia ada di kromosom 18 ya. Terus kalau misalnya kita pengen tahu lebih lagi tentang gen ini, kita bisa klik di sini di bagian MBP ini. Nah, ini ada lagi informasi lebihnya lagi. Di sini ada summary, ada yang lainnya juga.
Nah, di sini ada informasi tentang lokasinya. Jadi lokasinya itu ada di 18Q23. Jadi maksud Ki di sini teman-teman itu dia itu ada di lengan panjangnya. Jadi Ki itu istilah untuk lengan panjangnya. Kalau misalnya Pi itu lengan pendek gitu. Jadi dia ada di lokasinya itu ada di lengan panjang ya. Terus jumlah eksonnya tadi kan kita juga mau cari tahu dia eksonnya berapa gitu kan. Di sini bisa kita lihat dia ada di ekson 18. Jadi dia ada di lokasi lengan panjang karena dia di sini ada Ki. Terus eksonnya 15 ya, 15. Kemudian kita mau cari tahu eh, DNA panjang DNA-nya berapa gitu ya. Kita scroll ke bawah. Tapi kita bisa dilihat ya teman-teman di sini tuh banyak banget informasi tentang gen ini di NCBI. Ini ada expression-nya, terus ada bibliografinya atau PubMed-nya, artikel di PubMed, terus ada phenotype, ada variation, ada pathway from PubChem, terus ada interaction, banyak banget ada general gene information, ada general protein information, di sini juga. Ini informasi itu banyak banget di sini lengkap. Nah, di bagian sini, di bagian genomik, ini kita bisa lihat ya, ini di bagian sini itu ada GenBank, ada FASTA, ada sequence viewer. Nah, kalau untuk misalnya kita mau cari tahu panjang DNA-nya itu berapa, kita carinya itu di GenBank. Jadi kita klik GenBank. Nah, di sini teman-teman banyak banget informasi tentang gen ini bisa dilihat. Oh, banyak banget. Masih panjang banget ke bawah. Tapi kan kita mau cari panjang DNA-nya berapa ya. Nah, panjang DNA dia itu ada di sini. Ini ada di lokus. Nah, ini. Panjang DNA-nya itu ini, teman-teman. Jadi panjang DNA-nya itu 15,4876 BP gitu. Oke, mungkin itu aja jawaban dari nomor 1, teman-teman. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Uti atas penyampaiannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Jihan Kotrunada. Kepada Jihan disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, di mana tuliskan fungsi utama dari gen MBP tersebut dan jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Di sini bisa kita lihat pada icon summary, di mana di sini dijelaskan fungsi dari gen MBP ini, diantaranya ada untuk pengikatan protein, pengikatan konstituen struktural selubung mielin, dan juga berfungsi untuk pengikatan protease lainnya. Di sini kita juga bisa melihat ada berapa artikel gen MBP yang terdapat di PubMed. Kita akan scroll ke bawah. Pada icon bibliografi, di sini kita bisa melihat jumlah artikel gen MBP pada PubMed. Di sini dia memiliki 240 citasi gen MBP di dalam PubMed. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih juga kepada Jihan atas penyampaiannya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Riha Datul Aisyah. Kepada Aisyah disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan terkait fungsi MBP dan apa sih penyakit yang berkaitan dengan MBP. Nah, jadi fungsi dari MBP sendiri adalah konstituen utama dari selubung mielin oligodendrosit dan sel Schwann dalam syaraf. Jadi, gen ini akan memungkinkan adanya pengikatan kalmodulin dan memungkinkan adanya protease karena ia menghasilkan protein dasar mielin yang terkarakterisasi dengan baik sehingga ia memungkinkan pengikatan protein. Serta MBP juga memungkinkan adanya konstituen struktural sel mielin. Nah, selanjutnya mengenai penyakit yang berhubungan dengan MBP, kita harus scroll ke bawah, lalu kita cari tulisan fenotip. Lokasinya itu tepatnya di bawah bibliografi. Nah, ini adalah bagian fenotip. Nah, karena
myelin basic protein ini tidak berkaitan dengan penyakit apapun karena dia merupakan gen pengkode protein, jadi tidak ada penyakit apapun yang muncul di bagian fenotip. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rihadatul Aisyah. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Anisatul Farika. Kepada Anisatul, disilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu adalah terlibat dalam proses apa saja gen MBP dan merupakan komponen apa saja gen MBP ini. Untuk melihat hal tersebut, kita dapat melihatnya di bagian General Gen Information. Di sini terdapat fungsi, proses, dan merupakan komponen apa saja gen tersebut. Nah, beberapa proses dari gen MBP ini diantaranya itu ada sebagai terlibat di dalam proses perkembangan sistem saraf pusat, lalu terlibat di dalam proses transmisi sinaptik kimia, lalu terlibat dalam proses respon imun, terlibat dalam proses pengstrukturan membran, dalam proses mielinisasi, dan terlibat dalam respon terhadap zat beracun, serta proses-proses lainnya. Nah, gen MBP sendiri merupakan komponen aktif dari beberapa sel, seperti merupakan komponen aktif di sel periferi yang terletak di permukaan sel, sebagai komponen aktif di ruas akson yang terletak di selubung mielin, lalu komponen aktif di badan sel saraf yang terletak di nukleus dan membran plasma, lalu menjadi bagian dari protein containing kompleks yang terletak di sinaps. Sekian penyampaian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Anisatul Farika. Untuk penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Aprilia Dewi. Kepada Aprilia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan menentukan bagian reference sequence dan accession number dari gen MBP ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita scroll saja ke bawah pada halaman utama ini. Nah, di sini kita dapat melihat ada reference sequence, namun langsung ke mRNA dan protein, karena genomnya tidak ditemukan di sini, dikarenakan urutan DNA atau RNA yang digunakan sekarang telah dikembangkan atau diperbarui di luar siklus normal pembaruan data genomnya. Nah, karena itu versi urutan reference sequence yang digunakan sekarang mungkin tidak sesuai dengan reference sequence yang terbaru. Untuk melihat reference sequence pada mRNA ini, kita tinggal mengklik bagian NM. Nah, jadi reference sequence-nya yaitu NM_00102508 dengan panjang mRNA-nya yaitu 2235 base pair. Nah, tahapan selanjutnya kita akan menentukan bagian aksennya. Pada gen MBP ini terdapat 5 aksen. Nah, yang pertama itu dari 1 sampai 224. Yang kedua itu dari 225 sampai 302. Dan yang ketiga itu dari 303 sampai 407. Kemudian yang keempat dari 408 sampai 443. Yang kelima dari 444 sampai 476. Yang keenam itu dari 477 sampai 470 sampai dengan 596. Yang ketujuh itu dari 597 sampai 2235. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aprilia Dewi. Untuk penyampaian berikutnya, itu mengenai fungsi dari beberapa urutan mRNA. Nah, untuk mengetahui fungsi dari beberapa urutan mRNA, kita perlu scroll terlebih dahulu ke bawah sampai kita menemukan ini, bagian ini, NCBI Reference Sequence. Nah, jika ditanya mRNA, kita klik pada bagian NM ini. Nah, setelah tampil di sini,
Kemudian kita juga perlu scroll kembali ke bawah sampai di bagian summary. Oke. Nah, di bagian summary ini dijelaskan bahwa protein yang dikodekan oleh gen MBP klasik adalah protein utama, penyusun selubung myelin, oligodendrosit, dan sel sessuan. Yang mana oligodendrosit itu sendiri adalah sel yang berasal dari sel punca neural yang berperan dalam pembentukan selubung myelin pada sistem saraf pusat. Oligodendrosit berfungsi untuk mengisolasi neuron sehingga transmisi sinyal listrik dapat berjalan dengan efisien. Kemudian bagaimana dengan sel sessuan? Sel sessuan berasal dari crest neural dan berperan dalam pembentukan selubung myelin pada sistem saraf tepi. Berbeda dengan oligodendrosit yang pembentukan selubung myelin pada saraf pusat, sel sessuan pembentukan selubung myelin pada saraf tepi. Kemudian sel sessuan juga bertanggung jawab atas sintesis dan pemeliharaan selubung myelin. Dan struktur gen kompleks ini dilestarikan untuk spesies menunjukkan bahwa unit transkripsi MBP merupakan bagian integral dari unit transkripsi Golgi dan pengaturan ini penting untuk fungsi dan regulasi gen ini. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan reference sequence protein dan panjang asam aminonya. Nah, kita perlu kembali ke halaman sebelumnya. Begini. Kemudian kita perlu sedikit scroll ke bawah. Di bagian reference sequence tadi. Tapi kita klik yang bagian NP, protein. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah tampil bahwa reference sequence proteinnya adalah NP_0010202521. Kemudian berapa panjang asam aminonya? Untuk panjang asam amino ada di 157 AA. Oke. Untuk penyampaian yang terakhir akan disampaikan oleh Meli Fasya Azidah. Kepada Meli, disilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai fungsi dari masing-masing sekuen asam amino tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mencari fungsi dari masing-masing asam amino tersebut. Pertama, kita setelah men-search gen MBP, kita scroll ke bawah. Hingga menemukan NCBI reference sequence. Yang ini. Kemudian, untuk menentukan asam amino, yaitu asam amino itu dari protein, maka kita akan memakai kode dari NP, lalu diklik bagian tersebut. Setelah itu, kita scroll ke bawah hingga menemukan tulisan summary. Untuk menentukan fungsi dari masing-masing asam amino tersebut, kita dapat melihat dari bagian summary ini. Berikut adalah beberapa informasi yang disampaikan pada bagian summary tersebut, yaitu protein yang dikodekan oleh gen MBP klasik adalah protein utama, penyusun selubung myelin, oligodendrosit, dan SWAN, sel-sel pada sistem saraf. Namun, transkrip terkait MBP memang demikian juga hadir di sumsum tulang dan sistem kekebalan tubuh. mRNA ini muncul dari gen MBP yang panjang atau disebut Golgi MBP, gitu. Terdiri dari 3 akson tambahan yang terletak di hulu MBP klasik akson. Dan informasi lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Meli dan juga terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Kami dari kelompok 1 Praktikum Bioinformatika mohon undur diri. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.